Halo guys, perkenalkan nama saya Sofia Lusna Mutasa. Saya dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini dan saya akan membahas lagi mengenai sejarah Banten. Sebelumnya kita sudah pernah kenalan dong, kita sudah pernah ketemu di materi atau mengenai artikel tentang Banten Festival, ya kan? Bener kan? Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Banten Girang, sejarahnya, terus ada apa sajanya, kayak peninggalannya atau kayak sejarah penyebaran tokohnya bagaimana yang ada di Banten. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, tentu saja materi yang saya bawa kali ini atau pembahasan yang saya bawa kali ini itu ada sangkut pautnya mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu studi kebantenan. Nah, makanya saya mengambil Banten Girang ini. Nah, dari sini kita akan masuk ke topiknya, yaitu tentang Banten Girang. Kita akan mengenal dulu apa itu Banten Girang ya. Jadi situs Banten Girang itu ada di Serang, Banten, merupakan cikal bakal pusat pemerintahan sebelum Kesultanan Banten. Peninggalan utamanya mencakup gua buatan di tebing Sungai Cibanten, makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, yaitu tokoh penyebar Islam ya. Arka Dua Rapala itu seperti kayak tokoh Hindu atau Budanya. Nah, serta ada temuan fragmen keramik asing, artefak batu, dan parit pertahanan kuno. Nih, ya, di peninggalan situs Banten Girang ini ada yaitu namanya gua buatan atau tebing pahat, yaitu gua Purbakala namanya, dengan 2 pintu masuk dan 3 ruangan yang diyakini berfungsi sebagai tempat spiritual. Terus ada makam keramat, yaitu situs ziarah atau bisa kita sebut ini tuh sebagai tokoh makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, 2 bersaudara yang merupakan pengikut setia Sultan Hasanuddin dan tokoh pertama yang memeluk Islam di sekitaran Banten. Nah, dan ada Arka Dua Rapala, yaitu arka penjaga yang ditemukan di dekat Sungai Cibanten pada 1990-an, bukti peninggalan masa Hindu dan Buddha. Nah, terus ada artefak arkeologisnya juga. Nah, artefak arkeologisnya itu kayak ada pecahan keramik asing, terus tadi ada benda logam, terus ada fosil moluska, ada kapak batu, dan golok yang tersimpan di Museum Situs. Terus ada struktur pertahanan, sisa parit dan dinding tanah yang menandakan bahwa area ini dulunya adalah pemukiman atau kota kuno. Nah, itu untuk kita mengenal bagaimana nih, apa sih gitu situs Banten tuh peninggalannya, kayak ada tokoh makam apa saja gitu kan, siapa saja, terus ada artefak arkeologisnya itu apa aja yang ada di Banten. Nah, terus di sini Banten Girang itu adalah berdirinya itu sekitar abad ke-10 hingga abad ke-16 Masehi. Yaitu awalnya sebenarnya itu wilayah bawahan kerajaan Sunda yang makmur berkat perdagangan lada sebelum ditaklukkan oleh Kesultanan Demak dan Sunan Gunung Jati pada 1526 yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Banten Lama. Ke Banten Lama yang sering kita kunjungi kayak tempat sejarah atau semacamnya gitu. Di Banten Lama juga pastinya ada nih peninggalannya. Nah, di Banten Girang sendiri juga ada tentu saya peninggalan sejarahnya. Terus di sini sejarah Banten Girang itu pertama yaitu pusat pemerintahan pra-Islam tadinya ya. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, Banten Girang berfungsi sebagai ibu kota pedalaman atau daerah atas atau Girang dalam bahasa Sunda ya, yang strategis di tepi Sungai Cibanten. Nah, di sini juga ada puncak kejayaannya di mana puncak kejayaan tentang Banten Girang ini tentu pada abad ke-12 hingga 14 Masehi,
Terbukti dari temuan keramik asing, manik-manik, dan mata uang yang menunjukkan jaringan perdagangan internasional. Nah, pada saat saya observasi ke dalam Museum Banten Girangnya, itu terdapat kayak semacam koin Cina, koin Cina, dan juga ada artefak kayak patung Buddha itu kayak peninggalannya yang cukup lama juga ya ternyata. Dan tentu saja ada golok, ada kayak semacam keramiknya juga, dan ada kayak tempat kayak mangkok atau piring seperti kayak bahan keramik kayak begitu. Nah, dan di sini ada masa transisinya. Pada abad ke-16, kekuasaan di Banten Girang berada di bawah Prabu Pucuk Umun sebelum akhirnya ditaklukkan dan diislamkan oleh Maulana Hasanuddin atau putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Nah, peninggalan arkeologinya yaitu situs ini sebenarnya terletak di Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Ini menyimpan bukti arkeologis berupa goa buatan, arka duara pala, dan struktur pertahanan tanah. Nah, transisi Kesultanan Bantennya itu meskipun pusat kekuasaannya dipindahkan ke pesisir Banten Lama, Banten Girang ini masih digunakan sebagai tempat peristirahatan oleh Sultan-Sultan Banten hingga abad ke-17. Situs ini merupakan saksi bisu peralihan kebudayaan Hindu dan Buddha Sunda ke Islam di wilayah Banten. Nah, seperti itu. Nah, untuk Gua Purbakala ini dia itu berabad 10 hingga 16 abad ya, yang memiliki gua buatan unik di tepi Sungai Cibanten. Gua Purbakala ini juga memiliki 2 pintu masuk dengan 3 ruangan di dalamnya yang diyakini berfungsi untuk tempat spiritual tadi. Nah, salah satunya dikaitkan dengan Prabu Pucuk Umun itu. Karakteristik dari gua yang ada di Banten Girang ini, dia itu sebenarnya gua buatan. Nah, bukan terbentuk secara alami, melainkan gua yang dipahat pada tebing jurang di tepi Sungai Cibanten. Fungsinya yaitu tadi untuk spiritual. Diyakini sebagai tempat persembahan, bersemedi, atau bertapa pada masa pra-Islam. Lokasinya itu terletak di kawasan situs seluas 8 hektar yang dulunya merupakan ibu kota pedalaman Kerajaan Sunda. Nah, artefak yang terkaitnya nih ada juga nih di dekat kawasan Gua Purbakala ini ya. Ditemukan berbagai peninggalan seperti pecahan keramik, kapak batu, dan fosil. Nah, itu. Situs ini merupakan jejak sejarah pra-Islam yang sangat penting di Banten dan terhubung dengan Gunung Pulosari sebagai pusat ritual pada zamannya. Nah, dari Banten Girang ini juga termasuknya banyak sekali ya ternyata ya tentang kayak fungsi-fungsinya atau tadi tentang gua buatannya. Dan saya kira pertama awal datang ke Banten Girang itu untuk Gua Purbakala ini tuh saya kira guanya itu emang terbentuk secara alami gitu, bukan dipahat ya kayak buatan manusia kayak begitu, bukan. Ternyata di sini setelah saya baca-baca lagi ternyata goa buatannya ini bukan terbentuk secara alami gitu kan. Nah, terus ternyata di gua itu juga dijadikan fungsi untuk tempat spiritual kayak persembahan atau bersemedi kayak begitu. Nah, mungkin untuk materi mengenai sejarah Banten Girang ini cukup sampai sini ya. Dan tentu saja di akhir video ini itu ada vlog di mana saya mengunjungi Banten Girang ini dan memasuki Museum Bantennya dan juga ke tempat Gua Purbakala ini, yang dimana tempat spiritual atau fungsinya itu untuk persembahan atau bersemedi ini. Dan di situ juga pas ada rulesnya ya teman-teman, yang
sudah diyakini ada pasal-pasalnya juga ternyata yang tidak boleh dan boleh dilakukan di tempat Gua Purbakala Banten itu. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita akan menonton tentang vlog saya ya. Dadah. Halo guys, sekarang kita ada di situs Banten Girang yang dimana sejarah-sejarah yang ada di Banten. Pokoknya ada artefak di sini, ada sejarah-sejarah di mana kayak rehabilitas tentang gedung makam, atau kayak misalkan ada kunjungan dari duta Prancis kayak begitu. Terus di sini juga ada tentang peradaban Hindu-Buddha sebelum Kesultanan Islam di Banten. Nah, sebenarnya perebutan Banten Girang ini dulu ada pada cerita di Maulana Sultan Hasanuddin, yang itu dimana dalam perebutan wilayahnya ini mereka bukan perang melainkan adu ayam. Nah, adu ayam ini namanya, ada cerita rakyatnya juga, namanya itu sambung ayam. Nah, sambung ayam ini tuh untuk menghindari peperangan, makanya sepakat diselesaikannya itu lewat adu ayam itu, atau yang bisa disebut ya sambung ayam, cara tradisional yang dianggap adil lah gitu. Oke, sekarang kita ke tempat goanya yang ada di Banten Girang. Nah, tadi kan kita udah ngeliat museum-museumnya nih, isi-isinya atau misalkan apanya gitu. Nah, sekarang kita tuh bakalan ke goa. Jadi nanti di sana itu ada kayak lubang kecil, lubang kayak goa kayak gitu. Sana juga nanti ada aturannya. Jadi kita akan ngebahas aturan-aturannya yang ada di sana, apa aja yang boleh dan tidak bolehnya, dan seperti apa bentuknya. Nah guys, ini tuh tempat goanya nih, tempat goa yang ada di Banten Girang ini.